Assalamualaikum, semangat pagi sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Pujibo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Masih dalam pembelajaran matematika ekonomi untuk materi kalkulus diferensial. Kali ini kita akan membahas mengenai turunan kedua dan seterusnya dan aplikasinya di dalam fungsi-fungsi ekonomi. Ya. Nah, kalau turunan pertama tadi adalah untuk mencari tingkat kemiringan atau perubahan kecil dari sebuah fungsi di mana respon variabel dependen itu terhadap variabel independen atau delta Y per delta X. Nah, kalau turunan kedua ini nanti manfaatnya adalah kita ingin mencari nih apakah fungsi kuadratik tadi itu adalah fungsi yang merupakan fungsi maksimum, artinya titik baliknya itu ada di puncak atas ya, atau berada di titik minimum, titik baliknya ada di yang paling bawah. Nah, ini penting sekali karena dengan demikian kita akan mengetahui nih tren atau pergerakan sebuah fungsi itu apakah dia akan turun atau dia akan naik setelah kita mengetahui titik balik ataupun titik puncak dari fungsi kuadratik tersebut. Dan ini juga berlaku juga untuk fungsi kubik dan lain sebagainya yang pangkatnya ini lebih dari 3 ya. Nah, secara umum sahabat belajar bahwa turunan pertama itu sudah kita tahu dy per dx. Terus turunan keduanya bagaimana? Berarti turunan dari turunan pertama. Ya. Jadi notasinya adalah d kuadrat y dibagi dx kuadrat. Maaf ya. D kuadrat y dibagi dx kuadrat sama atau y double aksen. Double aksen. Turunan dari turunan kedua disebut turunan ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Nah, teman kita sampai ke turunan kedua aja nih ya. Misal ya, kita punya fungsi P sama dengan 25Q pangkat 4 dikurangi 10Q kuadrat tambah 200. Nah, kalau kita diminta mencari turunan pertama, maka ini mudah ya. P aksen sama dengan ini tinggal dikalikan 4 kali 25, 100 ya. Pangkatnya 4 dikurangi 1 jadi pangkat 3, 100Q pangkat 3 dikurangi ini 2 kali 10 ya, 20Q. 200-nya jadi turunannya 0. Ya, ini turunan pertama. Kemudian turunan keduanya gimana? Diturunkan lagi ya, menjadi 3 kali 100, 300. Ini Q-nya jadi fungsinya pangkat 2 ya, dan 20. Kalau pangkat 3 gimana? Turunkan lagi 600 Q. Turunan 4 jadi 600. Turunan kelima 0. Gitu ya teman-teman ya. Kalau dicari lagi nih, turunan berikutnya gimana? Ya, 600 gitu ya. Kalau dicari lagi, turunan kelimanya gimana? 0. Ya. Nah, apa gunanya kita mengenal turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya? Maka di sini kita akan melihat trennya ya. Pergerakan dari sebuah angka itu gimana? Fungsi dikatakan naik saat gradiennya positif, yaitu saat delta y per delta x-nya lebih besar dari 0 atau y aksen lebih besar daripada 0. Ketika y aksen lebih besar daripada 0, maka itu kita katakan fungsinya sedang naik, ya, sedang naik. Iya kan? Fungsinya sedang naik. Kemudian fungsi dikatakan turun saat gradiennya negatif. Ya kan kalau memang dia slope-nya begini, ini kan berarti kan slope-nya positif ya. Maka kita lihat upward sloping, maka dia naik gitu ya. Positif. Kemudian kalau dia turun gini, downward sloping. Maka y aksinya lebih kecil daripada 0. Bagaimana Pak kalau hasil turunannya itu sama dengan 0 persis ya? Maka itu merupakan titik balik atau titik ekstrim atau titik kritis atau titik stasioner. Nah, nama lainnya itu ya, titik balik, titik ekstrim, titik kritis atau titik stasioner ya. Kalau ada fungsi itu ya ini titik balik atau titik ekstrim, titik stasioner gitu ya. Ini di sinilah sebenarnya turunan pertamanya 0 karena dia statis gitu ya. Pergerakannya dia nggak menunjukkan dia akan naik atau akan turun. Beda dengan yang di sini. Di sini kan pasti ininya negatif nih. Y aksennya karena dia akan turun. Kalau di sini dia positif karena dia akan naik. Ya. Ini adalah untuk turunan pertama. Nah, pada gambar di samping itu titik A, B, C, D merupakan titik balik ya. Ini titik A, sudah saya gambarkannya titik A, B, C, D titik balik ya atau turning points atau titik stasioner. Nah, pada titik-titik A, B, C, D tersebut berlaku dy per dx sama dengan 0. Dan kita sebut juga titik balik merupakan nilai maksimum dan minimum lokal. Ya, ini kan minimum, ini maksimum, ini minimum, ini maksimum, ini berkali-kali. Bagaimana kita mencari titik balik maksimum dan minimum lokal?
Maka ketika kita tahu bahwa delta Y per delta X sama dengan 0, maka angkanya kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan untuk mengetahui nilai Y atau pasangan dari X. Ya. Maka di situ akan kita lihat itu titik balik bisa minimum atau maksimum. Nah, uji titik atau titik balik tersebut juga tentukan apakah minimum atau maksimum dengan dua cara, slope test atau second derivative test. Ya, jadi untuk mencari apakah titiknya itu nanti di atas atau di bawah itu ada dua cara, pakai slope test atau pakai turunan kedua. Jadi bisa pakai dua-duanya. Kalau slope test gimana? Jika dy per dx-nya sebelum dan sesudahnya seperti apa kita lihat ya. Jika perubahannya itu dari delta per dx-nya itu negatif, artinya lebih kecil daripada 0, nah, maka berarti titik minimum karena dia akan balik ke atas. Ya. Jadi kalau y aksennya lebih kecil dari 0, negatif ya, maka dia akan menuju titik balik paling bawah dan dia akan menuju ke atas. Sehingga dikatakan itu pasti akan titik balik minimum. Sebaliknya, kalau perubahannya itu adalah di per-nya tadi positif, maka dia akan mencapai titik puncak dan sebaliknya akan turun. Ya. Maka dia akan turun. Kita sebut dengan titik balik maksimum. Ini kalau menggunakan slope test ya. Jadi slope testnya itu positif atau negatif nih. Kalau tadinya positif, maka dia berarti akan menuju titik maksimum. Kalau dia negatif, dia akan menuju titik minimum sehingga akan rebound, dia akan rebound ke atas lagi. Itu pakai slope test. Nah, cara kedua adalah menggunakan second derivative test, artinya uji dengan menggunakan turunan kedua. Ya. Nah, turunan kedua. Jadi jika nilainya positif, berarti titik baliknya minimum. Nah, dibalik gitu ya. Sebaliknya, jika negatif, maka titik balik minimumnya maksimum. Nah, kita tahu ini minimum atau maksimum tentu saja dengan memasukkan nilai X-nya tadi. Nilai X di gambar itu ada di mana, berapa. Maka kita akan tahu turunan keduanya. Kalau dia positif, berarti titik baliknya minimum. Kalau negatif, titik baliknya maksimum. Lalu kalau titik belok gimana? Nah, titik belok berarti turunan keduanya sama dengan 0. Nah, ini titik belok ya. Dia nggak di puncak, nggak di bawah ya, karena dia akan belok ke atas lagi. Ini juga gitu ya, turun, kemudian akan landai lagi. Gitu ya. Titik belok. Turunan kedua ya. Beda kalau tadi turunan pertama sama dengan 0 kan, dia ada titik stationary ya di puncaknya atau di bawahnya. Kalau yang turunan keduanya sama dengan 0, maka kita sebut dengan titik belok. Nah, contohnya gini. Kita punya fungsi kubik Y sama dengan X pangkat 3 plus 1,5 X kuadrat min I plus 8. Maka kita ingin tahu titik kritisnya mana. Berarti Y aksen sama dengan 0. 3X kuadrat plus 3X min 6 sama dengan 0. Maka kita sama-sama bagi 3 ya. Jadi X kuadrat plus X min 2. Kita tahu bisa dijabarkan, difaktorialkan menjadi X min 1 kalikan X plus 2. Sehingga di sini X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Nah, ini titik kritisnya di situ. Ya. Kemudian bagaimana kita ingin tahu cara pasangannya? Ya tinggal 1 dimasukkan ke fungsi ini gitu ya. Fungsi ini ya. Biar tahu pasangannya gimana. Ke fungsi ini ya. Ya. 1 ditambah 1,5 kan 2,5 ya. Dikurangi 6 berapa itu? 3,5 ditambah 8 ya, minus 3,5 tambah 8 4,5 ya. Jadi X1 X min 2-nya ini dimasukkan ke fungsi awal ya. Kemudian juga min 2-nya masukkan ke fungsi awal sehingga kita tahu pasangannya. Titik kritisnya ini. Nah, dari sini kan teman-teman tahu nih ya, kalau menggunakan fungsi ini kita menggunakan second derivative test misalkan. Turunan kedua adalah 2X plus 1. Nah, kita belum tahu nih apakah dia akan titik balik maksimum atau minimum. Tahunya gimana? Maka kita harus masukin dulu angka titik kritisnya tadi 1 sama min 2-nya ini. Ketika X sama dengan 1, kita masukkan ke turunan kedua, hasilnya positif. Berarti dia apa? Tuh, dia akan minimum lokal. Ya. Sebaliknya kalau X sama dengan min 2, masukkan ke turunan kedua jadi negatif, maka dia menjadi nilai maksimum lokal. Ya. Nah, dari sini kan sebenarnya kalau menggunakan slope test pun teman-teman udah tahu ya. Ini kan tadi ya, slope testnya kan titik kritisnya kan 1 ya, gradiennya 1 ya. Maka ketika 1 ini positif, maka dia akan negatif, maka dia minimum. Sebaliknya dia negatif, maka dia akan
positif berarti maksimum. Ya, jadi menggunakan slope test maupun menggunakan uji dari turunan kedua akan menghasilkan ini ya titik yang sama. Nah, ini tadi penjabarannya tadi ya, kalau pakai titik-titik ini, maka di sini kita tahu ya dijabarkan pakai apa namanya grafik kartesius ini ya, di aksen lebih besar dari 0, maka ini ya titik-titik ini dan titik-titik ini, di antaranya ini negatif. Gitu ya. Fungsi turun saat ini antara -2 dan 1. Titik beloknya adalah ketika X sama dengan -setengah dan pasangannya Y sama dengan 11,25. Ini dari mana angka ini? Kan 2X plus 1 sama dengan 0 ya. Karena ini kan tadi apa namanya? Turunan kedua kan. Nah, masukkan angka X-nya, maka ke dalam fungsi yang di atasnya ya, menghasilkan angka ini. Ini gambarnya teman-teman ya. Ini kan kalau ini kan kita lihat di sini kan ini slope-nya pasti positif. Karena positif, berikutnya dia akan negatif kan gitu ya. Negatif dia akan positif lagi ya. Ini disebut dengan titik ekstrim ya. Demikian ya, sahabat pembelajar. Fungsi-fungsi ini nanti bisa kita pakai sebenarnya di dalam beberapa apa namanya kasus ya. Misalkan kita ingin mencari kapan sih kita akan mendapatkan total biaya minimum ketika kita punya fungsi biaya tertentu, biaya produksi tertentu, maka menggunakan fungsi kubik tadi, kemudian kita menggunakan fungsi turunan pertama dan kedua dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari profit maksimum, kita juga bisa menggunakan konsep diferensial ini ya. Beberapa fungsi-fungsi ekonomi yang non linear itu juga bisa kita gunakan fungsi diferensial ini turunan pertama dan kedua untuk menyelesaikannya. Untuk itu persiapkan diri Anda semua untuk mencari kasus-kasus yang bisa Anda pecahkan dengan fungsi diferensial ini untuk ditayangkan pada atau dibahas pada pertemuan pekan depan. Demikian sahabat pembelajar, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.